Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau, duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat. Tapi sebelum itu kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu berapi secara khusus, sehingga setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, pagi ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat 34. Tapi kita bagi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-19, ayat 20 sampai 34 besok. Kita akan membaca Yesaya pasal 10 ayat pertama sampai 19. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang engkau lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu pembinasaan yang datang dari jauh? Bersiapkah kamu hendak lari minta tolong, dan dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari di antara orang-orang yang terbunuh, dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semua ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangan Tuhan masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang hutang, dan aku akan memerintahkan melawan umat sasaran umatku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak menyiapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya dengan Karkemis? Dan bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, pada patung-patung mereka melebihi yang di Samaria, di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatanku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikian tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya. Demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang menganggap paruh atau yang menciak-ciak. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegak menjadi kurus kering, dan segala kekayaan akan dibakar habis dengan api yang menyala. Maka terang Israel akan jadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putih maut dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskan dari batangnya sampai rantingnya,
sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana. Ayat 19, dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pagi ini. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke-5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarah. Kenapa Tuhan berkata celaka Asyur yang menjadi cambuk murkaku? Asyur adalah hanya alat Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Asyur hanya alat Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel merasa diri hebat, bisa, mampu, sehingga Tuhan gak suka di mana Asyur merasa dia sukses, dia bisa mengalahkan Israel atau Yehuda. Dia bisa mendidik Yehuda dan dihancurkan negerinya. Dia merasa dia mampu, dia hebat, dia bisa berhasil. Maka timbullah apa dikatakan sombong. Perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Dia merasa dirinya hebat. Sebenarnya Asyur hanya alat Tuhan untuk mendidik bangsa Israel atau Yehuda. Hanya alat. Tapi karena merasa dia bisa mengalahkan Israel, merasakan Yehuda, merasa diri hebat, dia berhasil karena dirinya. Tidak, sebenarnya keberhasilan karena Tuhan yang memakai dia sebagai alat. Dia merasa diri semua karena saya, kekuatanku, hebatku, tanganku, dan aku berhasil karena aku. Di mana katakan pada ayat yang ke-13, sebab Asyur telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal-budi, aku telah meniadakan batas basa antara bangsa dan telah merampok persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Dia merasa semua karena dia. Dia bisa karena dia. Apa pelajaran yang kita dapat di pagi ini? Ingat, kalau saudara hari ini masih bisa bernapas, ingat, camkan baik-baik. Kalau hari ini saudara masih bisa bernapas, masih bisa melihat anak, istri, hidup kita, hari ini kita masih bisa ada di baseball, semua karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu baru bernapas. Apalagi saudara punya harta, punya ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati apa yang saudara kerjakan, ternyata hasilnya sia-sia. Camkan baik-baik. Berapa banyak mereka hari malam penderitaan, berapa banyak mereka malam kerugian, berapa banyak mereka malam masalah. Dan kalau hari ini saudara ada, sebagaimana Anda dan bisa, katakanlah berhasil, ingat, semua karena Tuhan, bukan karena saudara. Kalau Tuhan tidak berikan itu, saudara tidak akan bisa bekerja dengan tidak punya kecerdasan. Ingat Amsal 8 ayat 12, hikmat berada bersama-sama kecerdasan. Jadi sumber itu ada dari Tuhan. Maka saya bangga dengan saudara. Kalau pagi hari saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan sebelum aktivitas lain, saudara mencari Tuhan, sadar bahwa semua kalau saudara bisa karena Tuhan, saya bangga dengan saudara. Bukan karena kita, semua karena Tuhan. Dan kalau hari juga kita bisa bernapas, semua karena Tuhan.
Hari kita masih sehat, semua karena Tuhan. Hari ini Tuhan masih beri panjang umur karena Tuhan. Kalau Tuhan beri kami secara finansial, semua karena Tuhan. Hargai kasih kami. Jangan seperti Asyur sombong. Dia merasa bisa karena dia. Sebenarnya dia hanya Allah Tuhan. Kalau dia hanya Allah Tuhan untuk didik bangsa yang bukan dengan Israel. Benar Tuhan, semua yang kami alami karena Tuhan. Dan kami bisa, kalau kami masih hidup, kami sehat, semua karena Tuhan. Kalau kau berikan kami harta secara jasmani, semua karena Tuhan. Jangan kami bangga dengan harta dunia ini, tapi kami bersyukur dengan apa yang kau berikan hidup kami. Biarlah kami tetap rendah hati, selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Sebelum kami bekerja, kami mencari Engkau. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan boleh mendengar renungan firman. Dan saat ini kami mencari nafkah, kami percaya Engkau tahu Tuhan kami. Dan kami memperhatikan protokol kesehatan di Bapak dan juga wakil Allah, dan memperhatikan protokol dengan protokol kesehatan yang baik, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan menjauh kerumunan dan mengurangi aktivitas mobilitas, kurangi. Kau juga kami memperhatikan kesehatan kami dengan baik. Kami percaya rezeki bersiapkan buat kami. Jangan rumah tangga kami, jangan dosa keluarga. Kau juga lindungi kami, hanya mengadakan dengan komisi dan kuasa darah. Bungkus kami kuasa darah. Kembalikan kami sepagi dulu yang sehat dengan tidak berasa Bapak juga Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, medis, relawan, Bapak, para TNI, para Polri, mereka yang bekerja di depan Tuhan. Mereka pejuang-pejuang yang gigih perkasa Tuhan. Berkati kesehatan yang prima Tuhan. Biar vaksinnya cepat dilaksanakan dengan baik, yang tidak lalu Tuhan. Engkau tahu berapa banyak mereka yang terpapar Tuhan. Dengan kondisi rumah sakit semakin penuh, kami mohon belas kasihan-Mu. Hanya belas kasihan-Mu yang kami mohon Tuhan. Kalau tidak belas kasihan-Mu, apa yang terjadi? Begitu banyak mereka yang terpapar. Biar yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Engkau tahu, Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Engkau cinta buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar banyak yang sembuhkan Tuhan. Biar mereka memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan dengan baik Tuhan. Hanya Tuhan harapan kami. Engkau perisai kami, Engkau pelindung kami, Engkau yang menjaga kami semua Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua Tuhan. Bagi Engkau terlalu mudah, Engkau bisa buang tepi laut Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan yang banyak Engkau berikan Tuhan, yang saya semakin berkurang. Terima kasih Bapa, saudara terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan